Di sini kita akan berbicara bagaimana cara kita membentuk grup prayer. Karena seperti yang kemarin telah diimpartasikan bahwa bukan cuma G1 atau gereja online, tetapi kita masuk ke dalam G2 adalah grup prayer. Nah, grup prayer ini bagaimana cara kita memulai? Saudara lihat terdapat di dalam satu ayat Kisah Rasul 2 ayat 42. Ini menarik sekali karena kita kembali pada zaman seperti para rasul. Setelah mereka melihat Yesus naik ke sorga, itulah hidup mereka. Coba di sini dikatakan ayat 42 berkata begini, dan mereka terus bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan dan perjamuan Tuhan di dalam doa. Anda lihat di sini mereka bertekun di dalam pengajaran. Jadi mereka kumpul sama-sama. Kemudian dalam persekutuan, dalam perjamuan Tuhan, dan juga di dalam doa di sini. Anda lihat, inilah yang perlu kita lakukan. Cara menggembalakan bersama dengan domba-domba kita, di mana kita saatnya untuk bertekun dalam pengajaran. Nah, grup prayer ini akan membuat kita di dalam pengajaran, kita tekun di sana, bertumbuh bersama-sama dalam persekutuan. Dan bisa juga di dalam grup prayer tersebut kita bisa melakukan namanya perjamuan kudus. Boleh, karena itu yang dilakukan oleh Kisah Para Rasul. Lanjut. Dan mereka terus bertekun, ya kan, dalam pengajaran para rasul, persekutuan, perjamuan Tuhan, dan doa. Itu sekali lagi saya ulang. 43 berkata, ketakutan melanda setiap orang dan banyak sekali keajaiban serta tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh para rasul. Lihat di sini. Mereka mengalami tanda-tanda mujizat. Ini yang terjadi. Saya percaya juga bahwa di dalam keadaan seperti ini pasti ada banyak tanda-tanda ajaib dan mujizat yang dilakukan, yang terjadi oleh para pastor dan oleh para duta Kristus, ya. Dan kemudian dikatakan semua orang yang percaya selalu ada bersama-sama, selalu bersama-sama. Dalam grup prayer ini kita bersama-sama. Sekali lagi, kita kalau jalan sendiri tidak bisa. Tapi kalau kita jalan bergandengan tangan pasti bisa. Itu jemaat-jemaat, itu domba-domba berjalan melewati lembah ini tidak bisa, karena mereka juga manusia. Saya juga manusia. Tapi kalau kita bergandengan tangan bersama-sama, unity, lihat bersama-sama, tidak ada yang ketinggalan, pasti bisa, saudara. Jadi selalu bersama-sama, dan milik mereka semuanya itu adalah milik bersama. Artinya saling berbagi. Ya, dalam grup prayer ini adalah saling berbagi. Dan lanjut ke ayat yang ke-46 ya. Setiap hari mereka bertekun dengan sehati untuk berkumpul. Nah, firman berkata berkumpul di bait suci. Nah, kita kan tidak bisa berkumpul di bait suci karena kondisi dan keadaan. Tapi di sini kata kuncinya bukan bait suci, tetapi berkumpul. Lihat di sini. Setiap hari mereka bertekun dan sehati untuk berkumpul. Lihat. Dalam grup prayer ini kami mendorong supaya mereka berkumpul satu hati, bertumbuh bersama-sama, ya. Dan mereka melakukan perjamuan dengan memecahkan roti dari rumah ke rumah dengan gembira dan tulus hati mereka makan bersama-sama. Lihat, ini firman yang pernah terjadi. Saya percaya satu hal, history it's repeated by itself. Sejarah itu terulang sendirinya. Dengan sendirinya itu sejarah terulang. Dan melalui grup prayer ini akan membawa kita kepada esensi yang terutama di dalam menggembalakan domba. Lihat, pelayanan itu bukan ketika kita megang mic, main musik, alat musik, bukan. Itu namanya adalah aktivitas gerejawi. Tapi pelayanan itu adalah di mana kita melihat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sekarang kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Seperti kita telah dikasih Tuhan, kita mengasihi orang. Seperti kita sudah tolong Tuhan, kita tolong orang lain. Jadi itu adalah di mana kita bertumbuh dalam Kristus Yesus, bukan terjebak di dalam aktivitas gerejawi. Jadi di sini orang dapat jatah obat, tidak dapat jatah obat tidak masalah. Yang terpenting ada domba-domba yang digembalakan, ya. Dan yang menarik ayat 47, mereka terus-menerus memuji Elohim. Jadi dalam grup prayer ini mereka terus-menerus memuji Elohim atau Yesus Kristus, dan disukai oleh semua orang. Nah, saya percaya saudara bahwa inilah saatnya
kita memuji Tuhan dalam grup prayer ini, kelompok-kelompok doa. Ya, kita bersama-sama bertumbuh. Dan yang paling menarik di ayat yang terakhir dari 47 berkata seperti ini. Dari hari ke hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Lihat, yang menambah jumlah siapa? Tuhan. Jadi kita ini adalah sebagai wadah. Kita berkumpul, bersekutu, dan kemudian Tuhan menambahkan. Diambilkannya lah domba lain dan dimasukkan di dalam wadah saudara. Jadi dalam prolog ini, how to build group prayer, ini kita akan lakukan sesi per sesi. Sesi yang pertama ini adalah tentang introduksi. Kita mesti mendapatkan bahwa inilah esensi yang daripada menggembalakan domba. Sudah waktunya kita sebagai leader, bukan cuma sekedar status leader. Pastor itu bukan status, tapi pastor itu adalah fungsi. Leader itu adalah fungsi. Dan kita sama-sama berfungsi untuk menjadi berkat, dampak, dan pengaruh bagi domba-domba yang ada. Ya, kita akan lanjutkan ke dalam session yang berikutnya, singkat, padat, jelas, dan berharap kita bisa menciptakan budaya baru di dalam pertumbuhan gereja, terutama dalam gereja YS ini. Yeshua HaMashiach, bless you.